Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat, sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin. Kemudian kita bisa meluangkan waktu hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur insyaallah berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kebiasaan para sahabat ketika mereka berada dalam keadaan gelisah, bingung, maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat. Tradisi ini kemudian selalu diulang-ulang oleh para sahabat, di mana suatu sahabat kepada sahabat lain selalu rutin memberikan nasihat. Bahkan ketika mereka berpisah, mereka mengucapkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sementara kita sekarang hari demi hari sudah banyak yang tidak mau mempergunakan lubang telinga mendengar nasihat. Salah satu yang membuat manusia masuk api neraka yang menyala-nyala itu karena tidak mau mendengar nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami di dunia mau saja mempergunakan lubang telinga mendengar nasihat, atau mempergunakan akal kami ini berpikir dahulu, tidaklah mungkin kami masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau seandainya mau saja Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang lain itu mendengarkan nasihat Rasulullah, tidak mungkinlah mereka menjadi orang-orang kafir dan masih tetap melakukan kesyirikan. Mungkin mereka akan menjadi para sahabat yang terhormat dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah, terkait dengan ini saya menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Derajat hadis ini adalah hasan karena hadis ini memiliki syawahid, di mana hadis dhaif kalau didukung dengan banyak riwayat maka dia terangkat menjadi hadis hasan. Hadis ini bersumber dari sahabatnya Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridai. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal izni wa aujiz. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, izni wa aujiz. Ya Rasulullah, berilah saya nasihat. Kalau bisa nasihat itu ya Rasul ringkas saja. Ini yang kita sebut tadi
kalau gelisah, murung, datang kepada Rasulullah minta nasihat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Nasihat pertama kata Rasul, apabila engkau hendak melaksanakan ibadah salat, menegakkan salat, fasalli salata muwaddi', maka salatlah engkau seperti salatnya orang yang akan berpisah. Jadi kalau kita semayang Bapak Ibu tagak salat, anggaplah salat kita itu kata Rasulullah salat orang yang terakhir. Setelah itu tidak ada salat lagi. Setelah itu kita berpisah dari dunia yang fana ini. Kalau demikian kita melakukan, maka akan menuntun bahwa kita menegakkan ibadah salat betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita cari orang semayang gini Pak Ibu sekedar membayar kewajiban semata. Pokoklah salat telah tabayyi kewajiban. Seperti membayar rekening listrik setiap bulan, membayar rekening PDAM. Pokoklah tabayyi, langsai itu, lalu lunas. Salat sebenarnya bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi salat yang sesungguhnya itu akan mampu merubah perilaku seseorang. Itulah salat khusyuk itu. Jadi salat khusyuk itu salah satu manfaatnya adalah merubah perilaku seseorang menjadi yang orang-orang baik. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Tegakkan salat. Dicaya dengan salat yang kau tegakkan itu akan mencegahmu dari berbuat keji dan munkar. Jadi kalau ada kita semayang Pak Ibu, alun tak cegah aja perbuatan keji dari yang keji dan munkar, berarti salah mau kita belum salat. Bukan Al-Quran yang salah, berarti kita yang salah sebenarnya. Bahkan ada orang salat korupsi, ada orang salat manipulasi, ada orang salat berjudi, ada orang salat main perempuan. Apa yang salah? Itu yang salah bukan salat. Salah mau kau salatnya seperti apa? Kau tidak salat tu tidak membumi dalam kehidupan. Ini kata Rasulullah nasihat pertama. Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Kalau engkau menegakkan ibadah salat, maka jadikanlah salat itu adalah salat perpisahan. Salat yang terakhir, tidak ada lagi salat setelah itu. Kemudian yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan engkau mengatakan sesuatu kata Rasul yang membuat engkau meminta maaf di kemudian hari. Jadi kalau kita mengecek, kau hati-hati gini Pak Ibu. Kadang-kala awak semarang mengecek sih gini Bapak Ibu. Ndak lama sila tu minta maaf Pak dari kata-kata yang keluar. Maka kecek orang Minang kau mangangu dulu mau kau mengecek Pak Ibu. Pikianlah apa nan kawak kecian, tapi jangan mengecian apa nan terpikian. Pikianlah apa nan kawak katuan, jangan mengatuan setiap nan terpikian. Sebab dampaknya apa? Kita minta maaf bahwa nawak kecian tadi wak salah. Kau contohnya yang viral gini kau Pak Ibu. Seorang ustaz berbicara di hadapan para jamaah. Kemudian diviralkan ucapannya. Dia mengatakan goblok kan pada salah seorang penjual es gitu misalnya. Lalu kemudian apa yang nonyo kecekkan tu tadi itu yang menyesal dan minta maaf. Bahkan dia mundur dari seorang pejabat negara. Ini betul kata Rasulullah, wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Kalau mengecek nak boleh sembarang saja Pak Ibu, apalagi kini sekarang dunia digital. Apalagi di ruang publik, Facebook, Instagram, WA. Tangan kita ini adalah manifestasi dari lidah kita masing-masing. Cobalah Bapak Ibu sembarang sih kita buat status gini.
Kalau status wak buik itu mencemarkan nama baik seseorang, atau kita menyebarkan hoax misalnya, maka tidak lama setelah itu Bapak Ibu awak minta mau terhadap kata-kata kita yang salah. Makanya orang beriman kepada Allah, orang beriman kepada hari akhir itu mengatakan sesuatu yang baik-baik saja. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman terhadap adanya hari akhir, berkatalah dia yang baik-baik saja. Kalau tidak mungkin dia bicara baik, lebih baik diam. Ya Bapak Ibu, kalau ada di WA aja sama orang sih kita buat di WA, orang bisa keluar karena awak. Kalau tidak mampu mengatakan yang baik, diam. Diam lebih selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang menjaga lidahnya itu biasanya orang yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, itu kata Rasul tuh, wala takallam bi kalamin ta'tajiru minhu qadan. Jangan kau mengatakan sesuatu yang membuat engkau minta maaf di kemudian hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wa jam'il iyasa mimma fi yadayin nas. Berputus asalah engkau terhadap apa yang berada di tangan manusia. Ini maknanya bahwa kita tidak boleh terlalu berharap kepada orang lain. Sebab kalau berharap kepada orang lain Bapak Ibu, kita pasti kecewa. Berharaplah kepada Allah, memintalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan seluruh kekurangan yang dimilikinya. Oleh karena itu 3 nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nasihat yang berharga bagi kita semuanya, agar dalam kehidupan ini kita bisa merealisasikan 3 nasihat Rasulullah yang bermanfaat ini. Saya kira demikian saja tausiah zuhur kita ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.